Sepanjang hari ini kita belajar satu tema true wealth. Kekayaan yang sejati. Dalam ibadah pertama kita membicarakan bagaimana Tuhan itu memberikan sebuah kekayaan yang seringkali kita abaikan. Kekayaan di dalam kesehatan dalam tubuh kita. Lalu dalam ibadah yang kedua kita belajar bagaimana Tuhan pun memberikan kekayaan yang begitu luar biasa di dalam sukacita, kebahagiaan, bahkan ketika kita mengalami begitu banyak tekanan kehidupan. Kesehatan mental yang baik merupakan harta kekayaan yang sangat berarti. Dalam ibadah ketiga malam ini merupakan rangkaian apa yang kita pelajari sepanjang ibadah hari ini. Saya mendorong Bapak Ibu anak muda sekalian mendengarkan rekaman ibadah kedua maupun yang pertama, supaya bisa mendapatkan gambaran yang lengkap tentang apa yang Tuhan inginkan, supaya kita sungguh menjalani kehidupan dengan menikmati true wealth yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan yang telah kita kupas sepanjang hari ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan demikian kepada kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari nats yang kita baca kita mengetahui manusia memiliki 3 dimensi. Roh, jiwa, dan tubuh. Sebagai orang percaya kita selalu memperhatikan dimensi rohani kita. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat baik. Karena ini merupakan fondasi dari keutuhan kehidupan kita manusia. Tetapi manusia bukan hanya memiliki dimensi roh. Manusia memiliki dimensi jiwa. Manusia juga memiliki dimensi tubuh. Orang bisa memiliki kerohanian yang baik. Tetapi kehidupannya menjadi terganggu tidak optimal ketika dia mengalami gangguan kesehatan fisik. Ketika dia mengalami burnout, ketika mereka mengalami gangguan di area kesehatan mentalnya. Itu sebabnya 3 dimensi kehidupan ini harus kita perhatikan dan kita rawat dengan baik-baik. Catatan firman Tuhan yang berikutnya kita lihat berikut ini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 Alkitab berkata begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Terjemahan lain menggunakan kalimat begini. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ketika kita membaca ini, kita lihat apa yang tercatat di dalam Tesalonika yang tadi kita baca, disempurnakan dengan ketika kita mengetahui keberadaan Tuhan Yesus ketika dia berjalan di muka bumi ini. Waktu Alkitab menyatakan dia bertambah besar, itu dimensi fisik. Semakin bertambah hikmatnya, itu dimensi jiwa. Semakin dikasih Allah adalah dimensi rohani. Semakin dikasih oleh manusia, itu adalah dimensi sosial. Dan malam ini, kita akan perhatikan yang keempat itu, social relationship. Sebuah kekayaan yang sangat luar biasa yang memang Tuhan ciptakan. Bahkan pribadi kedua dari Allah Tritunggal ketika berjalan di muka bumi, dia pun menghidupi dimensi ini dengan sangat lengkap. Kehidupannya dalam 4 dimensi telah menjadi satu contoh dan teladan untuk kita menghidupi secara sempurna kehidupan kita. Maka ketika kita bicara dimensi sosial, dari 4 dimensi tadi, yang semuanya terkoneksi satu dengan yang lain, dimensi sosial yang kita akan bicarakan, kita tempatkan di pusatnya. Dan kita tahu, ini merupakan dimensi yang dipengaruhi oleh dimensi rohani kita. Dipengaruhi oleh dimensi tubuh kita. Dipengaruhi oleh dimensi sosial, dimensi jiwa kita. Mereka yang mengalami masalah secara rohani akan terdampak kehidupan sosialnya. Mereka yang mengalami masalah secara fisik dalam kesehatan tubuhnya terganggu akan terdampak kehidupan sosialnya. Demikian juga mereka yang mengalami masalah di area kesehatan mental akan terdampak kehidupan sosialnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 dimensi ini terkait satu dengan yang lain. Itu sebabnya tadi saya sudah katakan
Bapak, Ibu, dan semua kalian orang muda bisa memahami ini dengan lebih baik ketika mendengarkan rekaman ibadah pertama dan kedua sebagai satu kesatuan dari apa yang kita pelajari dalam ibadah kita yang ketiga. Saat kita bicara tentang dimensi sosial, saya akan tunjukkan kepada saudara, di dalam dimensi sosial itu ada konsep relasi. Lalu dalam konsep relasi ini, di situ muncul sebuah model ekonomi, economic model. Dan ini kemudian menghasilkan apa yang ada di dalam society. Koneksi antar manusia dalam tingkat perkembangan kehidupan sosial. Dan hari ini, zaman di mana kita hidup, kita sekarang ini hidup di era Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Society 5.0 adalah tingkat perkembangan peradaban, tingkat kehidupan sosial tertinggi hari ini. Apakah tidak ada yang lain? Mungkin suatu hari akan ada. Tapi untuk saat ini adalah the highest level of society. Society level pertama, Society 1.0, adalah ketika manusia itu menjalankan kehidupan sosialnya, relasi antar manusia satu dengan yang lain, di mana di situ ada economic model. Mereka di dalam konsep economic model itu di era Society 1.0, mereka hidup sebagai kelompok manusia yang menghidupi dirinya dengan sebuah model ekonomi sebagai hunter and gather society. Mereka menafkahi hidupnya dengan mengumpulkan bahan-bahan makanan yang disediakan oleh Allah di alam sekitar mereka. Mereka mendapatkan kehidupan ekonomi dari apa yang Allah sediakan lewat mereka berburu, hunter and gather. Lalu ketika kemudian mereka manusia itu merespon amanat kebudayaan, cultural mandate yang diperintahkan oleh firman Tuhan yang berkata, aku memberkati engkau supaya engkau beranak cucu dan apa? Supaya engkau memenuhi bumi untuk apa? Menguasai dan mentaklukkan semua yang Allah ciptakan. Perintah itu menghasilkan kebudayaan. Itu sebabnya perintah tadi dikatakan sebagai amanat kebudayaan, cultural mandate. Akibat cultural mandate itulah manusia mengalami perkembangan peradaban. Sehingga muncul Society 2.0. Di level itu manusia sekarang mulai menghidupi dirinya bukan hanya bergantung dengan cara berburu atau mengumpulkan makanan. Mereka mulai bercocok tanam, mereka mulai beternak. Lalu kemudian peradaban mengalami kemajuan lagi. Masuklah di Society 3.0 di mana manusia dalam peradaban menghidupi kehidupan. Mulai muncul industrialisasi, munculnya fabrikasi, dan munculnya teknologi. Lalu berkembang lagi di Society 4.0, di situ ketika muncul teknologi informasi. Dengan kecepatan komunikasi yang luar biasa, internet muncul. Maka muncullah Society 4.0. Dan hari ini, kita telah ada di level yang kelima. Society 5.0 di mana terjadi blend, merge, antara virtual world dengan real world. Antara dunia maya dengan dunia nyata. Sekitar 2-3 tahun yang lalu marak pembicaraan tentang metaverse. Itu masa ketika kita ada dalam kondisi pandemi. Banyak orang membicarakan metaverse dan berbagai macam kaitannya. Termasuk kemudian mulai muncul gagasan untuk membuat gereja metaverse. Sebenarnya ketika kita bicara konsep metaverse, disitulah Society 5.0 itu berkembang. Ungkapan Society 5.0 itu pertama kali muncul ketika para pemimpin di Jepang itu mereka melakukan satu meeting dalam pemerintahan di Jepang. Dan pemimpin mereka mengatakan, kita sekarang ini masyarakat Jepang telah memasuki Society 5.0 di mana ada satu interconnection antara dunia nyata dengan dunia maya. Sehingga kita mengalami kemajuan yang begitu luar biasa. Dan ini merupakan akibat perkembangan teknologi. Tetapi kembali kepada prinsip yang sangat sederhana. Di dalam level society apapun, di dalam level tingkat perkembangan sosial apapun, dalam hubungan pribadi dengan pribadi, hubungan yang sederhana apapun, selalu melibatkan economic model. Hanya ketika ada economic model, sebuah konteks relasi itu akan bisa sustain, akan bisa berlangsung dalam waktu yang panjang. Bapak Ibu bisa menyebutkan contoh apa saja?
Ketika suatu hubungan itu bisa berlangsung lama, di situ pasti ada economic modelnya. Pernikahan, oh ya, pernikahan ada economic modelnya. Ketika orang itu menikah, maka ada peleburan ekonomi di situ. Tidak mungkin di situ kemudian istri menghidupi dirinya sendiri atau suami hanya menghidupi dirinya sendiri. Mereka telah mengalami peleburan di dalam relasi itu. Bagaimana dengan konteks bergereja semacam ini? Apakah ada economic modelnya? Ada. Tuhan mengatur itu. Semenjak masa perjanjian lama, Allah telah mengatur. Ada begitu banyak macam persembahan diberikan. Tuhan telah mengaturnya. Bahkan semenjak perjanjian lama kita mengetahui bagaimana para imam yang memberikan hidupnya untuk melakukan pekerjaan pun dipeliharakan oleh Tuhan dalam sebuah economic model yang membuat semua konteks hubungan sosial dalam level apapun termasuk dalam pelayanan itu bisa sustain, bisa berlangsung dalam waktu yang panjang. Maka ketika kita bicara dimensi sosial, kita akan membicarakan economic model, dan ketika kita bicara economic model, kita berbicara tentang keuangan, satu topik yang seringkali dianggap tabu dibicarakan di gereja. Banyak kita kemudian tabu, gereja ini institusi rohani, masa di gereja kita bicara uang? Tetapi Alkitab menyatakan itu. Alkitab mengajarkan itu. Kalau kita gagal memiliki pemahaman yang benar tentang uang, maka tidak akan ada yang sustain. Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dalam konteks gereja maupun negara. Tanpa memahami konsep keuangan, maka kita akan gagal menjalani kehidupan sosial dengan baik. Itu sebabnya malam ini, supaya kita bisa sungguh-sungguh mengerti konsep true wealth, maka kita harus memahami bagaimana nanti kita ini memiliki financial literacy, melek keuangan, supaya kita bisa merespon uang secara benar, harta kekayaan secara benar, sebagaimana Allah titipkan kepada kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, ketika kita bicara relation, yang saya tunjukkan di sini relationship ini di Society 5.0, ya, ada tarikan yang luar biasa. Tarikan menuju virtual relationship dengan tarikan menuju real relationship. Tarikan ini terus-menerus muncul. Hati-hati. Ketika kalian yang ada dalam ruangan ini masuk dalam kategori generasi Z. Generasi yang lahir tahun 96 sampai dengan tahun 2010. Tahun 19 sampai 2010, generasi Z. Ini adalah generasi yang mulai dikategorikan sebagai digital native. Generasi Z itu ketika lahir, internet itu sudah lahir di muka bumi. Membuat mereka itu menjadi generasi yang sangat melek dengan teknologi. Kalau kita mengatakan digital native, itu seperti ikan yang waktu lahir, dia lahirnya di air. Ikan yang dilahirkan di air, gak perlu diajarin berenang, maka dia berenang. Lihat generasi Z. Apalagi generasi yang lebih muda, generasi Alpha. Kita gak pernah ngajarin mereka menggunakan teknologi. Tiba-tiba mereka begitu canggih menggunakan teknologi. Ayo kita akui secara jujur nih, kita para orang tua. Bukankah kita berkonsultasi pada anak kita ketika kita bicara tentang teknologi? Mereka bisa begitu melek teknologi. Kenapa? Karena mereka adalah digital native. Tetapi bahayanya adalah ketika mereka lahir dalam dunia digital seperti itu dan tidak waspada, mereka akan ditarik, mengalami tarikan yang sangat kuat menjadi anggota virtual community. Dan ketika tidak hati-hati, bisa muncul fenomena yang disebut dengan hyper reality. Apa itu hyper reality? Hyper reality adalah satu kondisi di mana orang tidak bisa membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar, membaca, anak muda juga demikian. Ada anak sekolah dasar, pulang sekolah sedih hati karena tidak mendapatkan nilai bagus. Lalu loncat dari apartemen, bunuh diri.
Kenapa yang seperti ini bisa terjadi? Setuju bahwa di situ ada mental health problem? Setuju bahwa di situ ada kemungkinan infiltrasi demonik? Kuasa kegelapan yang Alkitab menyatakan iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Setuju dengan dua hal tadi itu. Tetapi di dalam penelitian terbukti, ada begitu banyak anak generasi alfa, juga termasuk generasi Z, mengalami delusi, mengalami hyper reality, nggak bisa membedakan dunia nyata dengan dunia maya. Mengapa demikian? Neuroscience modern membuktikan, stimulasi yang kuat di otak manusia, maka otak tidak bisa membedakan apakah ini sesuatu yang nyata ataukah ini sesuatu yang maya. Jadi otak saudara tidak bisa membedakan. Makanya ketika saudara nonton bioskop, saudara tiba-tiba ngerasa seperti di dalam bioskop itu. Kalau saudara nonton di IMAX begitu dengan giant screen, itu saja saudara sudah bisa involve di dalam tayangan saudara yang saudara tonton. Dan tiba-tiba saudara bisa ada di dalamnya. Apalagi ketika orang menggunakan virtual reality headset, maka dia masuk di situ dan tiba-tiba ada stimulasi yang kuat di otak. Maka otak tidak bisa membedakan apakah ini nyata, apakah ini maya. Stimulasi itu membuat sebuah persepsi yang sangat kuat. It's real. Itu persepsi otak manusia. Nah, sekarang saya tunjukkan satu fakta ketika kita bicara dunia digital, ketika kita berbicara berbagai macam jenis digital game, permainan-permainan digital yang dimainkan oleh generasi alpha atau generasi Z. Dalam dunia digital game, tidak ada yang namanya mati permanen itu. Orang ditembak kepalanya dor, mati. Tinggal you main lagi dari awal, hidup lagi itu orangnya. Tinggal starting, dimulai lagi dari awal. Maka dia hidup lagi karakter itu. Persepsi itu tertanam kuat di dalam benak orang-orang yang dipengaruhi oleh virtual world. Dalam benak anak-anak generasi alpha, dalam benak generasi Z sebagian. Sehingga ketika dia memiliki persepsi seperti itu dalam benaknya, kalau ada kesulitan, kita reset aja. Kalau permainan gamenya udah skornya nggak begitu bagus, kita mulai aja dari awal. Rapot ini nggak bagus nih, ulangan ini nggak bagus. Let's start again. Mari kita mulai lagi. Let's start again the game. Mari kita mulai lagi permainannya. Gimana caranya? Mati dulu lah. Loncat dari apartemen, bak. Dia punya keyakinan di dalam benaknya. Gua mah habis ini hidup lagi. Dan ketika hidup, semuanya jadi baru. Gak ada lagi rapot merah, gak ada lagi papa mama marah-marah. Starting, dimulai lagi. Itu adalah fenomena yang disebut dengan hyper reality. Betapa bahayanya Society 5.0 di dalam pengaruh relasi antar manusia yang bisa menyebabkan orang bisa mengalami kondisi hyper reality. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Jadi apa yang harus dilakukan oleh pembimbing rohani? Jadi apa yang harus dilakukan oleh para pendidik? Jadi bagaimana para generasi Z merespon kehidupan ini? Kita perlu belajar prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam membangun sebuah kehidupan dalam relasi sosial. Ketika kita bicara relasi sosial yang sehat, perhatikan ada 3 hal penting ini untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah fondasi dari semuanya adalah supaya kita tidak terjebak ke dalam relasi-relasi yang keliru. Apalagi tarikan-tarikan dalam pergaulan yang virtual. Yang pertama sangat diperlukan adalah memiliki self-worth. Keberhargaan yang muncul dari dalam. Bagaimana seseorang bisa memiliki keberhargaan dari dalam? Kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Kembali pada Alkitab ajarkan. Yaitu apa? Kembali kepada identitas ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Manusia pertama kali diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, imago Dei.
Itulah dasar memiliki self-worth. Keberhargaan hidup, keberhargaan diri muncul dari sebuah keyakinan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu ketika manusia itu mengalami kejatuhan dan gambar yang indah itu rusak, Allah tidak membiarkan itu. Alkitab mencatat, mengajarkan kepada kita bagaimana Allah terus bekerja sehingga orang yang telah mengalami kerusakan gambar Allah dalam dirinya, Allah bekerja melalui cara mengutus anak yang tunggal melakukan karya penebusan dengan tujuan akhir membawa orang-orang yang ditebusnya itu mengalami sebuah transformasi yang sempurna menuju satu titik, keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama dengan keserupaan dengan Allah itu sendiri. Imago Dei dan Imago Christi adalah dua hal yang sama. Maka karya keselamatan itu membawa kita dipulihkan kepada identitas kita yang sejati, kepada identitas kita yang mula-mula. Itulah dasar dari self-worth yang dimiliki oleh setiap pribadi di dalam Tuhan. Anak-anak dan siapapun yang memiliki self-worth, dia tidak membutuhkan penghargaan dari luar. Dia akan menjadi pribadi-pribadi yang begitu tough terhadap segala macam pandangan manusia. Karena dia tidak peduli tentang penilaian manusia, dia hanya peduli atas penilaian Allah atas hidupnya. Self-worth. Maka kalau kita bicara dalam konteks parenting, ya, orang tua mendidik anak-anak. Betapa pentingnya orang tua itu melakukan dari waktu ke waktu mengafirmasi bahwa anak-anak yang ada dalam keluarga kita adalah ciptaan Allah yang begitu luar biasa, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika gambar itu mengalami kerusakan, Allah melakukan karya penebusan untuk membawa mereka kembali kepada gambar yang indah itu, yaitu keserupaan dengan Kristus. Nah, ketika seorang anak muda atau siapapun kita, termasuk orang dewasa, memiliki self-worth, orang yang memiliki self-worth tidak akan terjebak melakukan apa? Flexing. Itu kasihan tuh orang-orang yang flexing. Orang-orang flexing itu sebenarnya orang yang mengalami inferiority complex. Dia ngerasa hidupnya itu nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Kalau nggak memamerkan kekayaan, kalau nggak memamerkan harta benda. Tipikal orang-orang yang suka pamer harta, tipikal orang-orang yang suka melekatkan dalam dirinya segala bentuk, segala macam jenis brand, adalah tipikal orang-orang yang kemungkinan tidak memiliki self-worth. Dia ingin mendapatkan dan memiliki keberhargaan ketika dia melekatkan begitu banyak brand di dalam dirinya. Padahal kalau dia paham, dirinya adalah brand itu sendiri. Anda telah memiliki brand. Apa brandmu? Image of God. Imago Dei. Imago Christi. Itulah image yang Tuhan berikan kepada kita. Brand yang seperti itu membuat kita memiliki self-worth. Dan giliran berikutnya adalah, dalam grafik yang saya tunjukkan tadi, self-worth ini menghasilkan, mari tolong tampilkan supaya kita bisa belajar lagi. Self-worth ini akan membentuk kita memiliki self-esteem. Apa itu self-esteem? Self-esteem adalah kalau self-worth itu kita pribadi, ya, begitu kita bicara self-esteem, ini ada kaitannya dengan bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Orang yang memiliki self-esteem yang sehat, karena memiliki self-worth yang sehat, dia akan selalu bisa sejajar dengan siapapun. Orang yang memiliki self-esteem yang baik, yang sehat, dia selalu bisa sejajar dengan siapapun. Ketemu dengan orang kaya, gua gak minder. Ketemu dengan orang yang hidup sederhana, gua gak menghina-hina. Kenapa? Karena kita semuanya adalah manusia ciptaan Allah. Self-esteem itu membuat kita itu begitu sehat.
di dalam mental kita, di dalam relasi kita. Dan kemudian self-esteem menghasilkan apa? Menghasilkan self-respect. Kalau kita memiliki self-esteem, kita akan memiliki self-respect. Respect terhadap diri sendiri. Respect terhadap diri sendiri itu artinya adalah kita tahu bagaimana membuat boundaries. Membuat batas-batas yang jelas dalam kehidupan kita. Banyak orang itu bermasalah, mengalami masalah. Kenapa? Karena nggak tahu boundaries. Nggak tahu batas. Saya mengamati dalam kehidupan, saya mempelajari Alkitab, saya sampai pada satu kesimpulan. Masalah itu timbul bila kita tidak tahu batas. Bila kita suka nabrak batas. Bila kita suka melewati batas. Maka penting bagi kita untuk mengetahui batas. Kalau kita mengetahui batas, maka kalau kita berhati-hati, kita tidak akan melewati batas, kita tidak akan nabrak batas. Termasuk kemudian itu kita bawa di dalam kaitan dengan kehidupan kita sendiri. Kita membuat batas dengan hidup kita sendiri. Orang yang memiliki self-respect, orang yang memiliki boundaries adalah pribadi yang terampil berkata tidak tanpa menyakiti. Ngomong tidak itu enggak gampang. Karena kita cenderung pengen menyenangkan orang, bukan? Supaya orang juga senang pada kita. Kita ingin menyenangkan orang supaya orang menyenangi kita. Ketika itu terjadi sesungguhnya menunjukkan apa? Saudara tidak memiliki self-esteem yang baik. Karena kita selalu mengharapkan respon orang lain. Dan sangat mungkin itu dikaitkan dengan apa? Kita tidak memiliki self-worth di dalam diri kita. Dalam kehidupan ini, terampil berkata tidak itu sangat penting. Sangat penting. Ya. Dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui batas-batas yang baik dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat bagaimana kaitannya ini dengan uang. Terampil berkata tidak, itu menyelamatkan saudara dari begitu banyak macam financial problem. Ada begitu banyak peristiwa di dalam kehidupan begini. Orang yang kita kenal dengan baik, ngomong kalimat begini. Gua mau pinjem duit. Malam ini aja. Besok pagi gua pasti balikin. Besok pagi gua pasti balikin. Cuman malam ini aja. Gak enak dong sahabat. Gak enak dong keluarga dekat. Saya kasih tahu saudara. Akibat percakapan seperti itu, banyak orang mengalami serious financial problem. Kalau saya ada orang ngomong begitu, saya akan ngomong begini. Udahlah sabar tunggu besok pagi, kan tuh besok pagi lu punya duit. Malam ini tidur nyenyak aja. Ya kan? Kan dia mau balikin besok pagi, artinya besok pagi dia punya duit kan? Kita bilang, ya udah malam ini you tidur nyenyak aja. Besok pagi akan beres, nggak usah pinjem. Lain ceritanya kalau dia mengatakan, aku enggak punya uang, benar-benar enggak punya uang. Dan anakku butuh obat karena dia lagi panas, demamnya tinggi. Kalau yang seperti itu, maka saudara tidak boleh mengutangi dia. Tapi saudara harus memberi. Sebatas yang saudara mampu. Jangan terikat dengan hutang piutang. Bagaimana kalau orang datang, gue pinjam duit dong buat rintis bisnis. Saya punya jawaban sederhana. Ya, saya bukan bank. You pinjam duit untuk bisnis pergi ke bank sana. Nanti direview oleh banknya, ditanya kolateralnya kan begitu. Saya bukan bank. Ya. Walaupun dia panggil saya Bang Andi. Nama saya Andi kan, Bang Andi. Tapi saya bukan bank. Jadi terampillah berkata tidak, itu akan menyelamatkan saudara dari begitu banyak
potensi financial problem. Kita lihat berikutnya nih. Ya. Jadi penting healthy relationship. Yang tadi saya katakan bahwa relationship kehidupan sosial nggak bisa dipisahkan dari fenomena dari fakta economic model. Maka saudara pahami ini. Dasarnya yang paling kunci adalah miliki self-worth karena kita adalah image of God, imago Dei, image of Christ, imago Christi. Nah, ketika kita bicara society 5.0 dan society apapun, lalu kita bicara economic model, ini ada catatan Alkitab nih. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini firman Tuhan. Jelas ini firman Tuhan. Konsep yang kita baca ini adalah konsep sederhana, saya sebut konsep pipa. Saudara mau dipakai jadi pipa. Kita Tuhan mau pakai kita jadi pipa. Pipa itu saluran. Pipa yang menjadi saluran air, basah tidak? Basah dong. Kalau pipanya ditutup di ujungnya, nggak ada aliran, busuk, jentik-jentik akan muncul, penyakit akan tumbuh di situ. Pipa harus mengalir. Maka ketika itu mengalir, akan terus digantikan dengan dari sumber yang bersih itu. Tuhan mau pakai hidupmu, mau pakai hidupku, mau pakai hidup kita anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat. Salah satu saluran berkat yang Alkitab ceritakan kepada kita, bagaimana kita bisa menjadi wealth management yang baik untuk mengelola segala macam kekayaan yang Tuhan anugerahkan untuk disalurkan menjadi berkat. Itu sebabnya penting untuk memahami seperti yang saya bagikan, saya sharekan di ibadah 1 dan ibadah kedua. Karena ketika kita bicara wealth itu, sesungguhnya memang bukan hanya sekedar financial wealth. Bukan sekedar kekayaan keuangan. Tetapi ada berbagai macam jenis kekayaan. Termasuk yang saya yakini adalah pengetahuan. Pengetahuan yang baik menolong begitu banyak orang. Maka jangan pelit berbagi pengetahuan. Jangan pelit berbagi apa yang kamu tahu yang itu bisa berdampak dalam kehidupan orang banyak. Bagikan supaya begitu banyak orang diberkati lewat apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk pengalaman hidup, dalam bentuk wisdom karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bagikan wisdom itu dari apa yang Allah pernah berbuat dalam kehidupan kita. Apa yang tadi kita baca, di situ ada perintah dan ada janji Tuhan. Ketika kita mendengarkan perintah, satu hal yang dibutuhkan, taat pada perintah itu. Tetapi ketika kita mentaati perintah itu, di situ ada janji Tuhan. Tuhan dalam kesetiaannya, God faithfulness, itu akan dengan setia melakukan bagiannya ketika kita mengambil bagian kita dalam ketaatan. Maka dia akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, anak muda, kita akan lihat bagian firman Tuhan yang lain. Setelah kita membaca perintah dan janji Tuhan, ya, di sini ada satu bentuk peringatan yang kita harus berhati-hati. Ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, di sini dinyatakan apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang itu diperlukan dalam semua model society.
termasuk dalam dunia pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita gagal memahami, maka kita pun bisa terpleset menjadi orang-orang yang cinta uang, mengejar uang dengan berbagai macam dalih dan bentuk. Dan Alkitab mengatakan orang yang seperti itu akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dikejar-kejar debt collector, gak enak Bapak Ibu, gak enak. Ya. Tetapi ketika kita membaca berbagai-bagai duka ini, tidak selalu loh dikejar-kejar debt collector. Apakah ada bentuk berbagai-bagai duka yang lain karena orang itu cinta uang dan mengejar uang? Ada. Gangguan kesehatan. Tubuh atau mental. Itu ada orang yang kerja, menghabiskan seluruh energinya, waktunya, lupa kesehatan, ya. Makan gak teratur, ya. Tidur sembarangan, kacau, stres tinggi, muncul berbagai-bagai macam gangguan kesehatan. Saya bisa paham kenapa pula ketika orang itu bekerja keras, orang itu suka memberi reward pada dirinya. Sudah kerja keras, orang cenderung akan beri reward, beri penghargaan pada dirinya. Salah satu bentuk penghargaan yang paling sederhana, makan. Betul tidak? Itu makanya kalau di hampir semua kota besar lah, termasuk Manado, saya yakin itu. Selesai jam kerja, tuh lihat restoran-restoran penuh. Orang kasih reward pada dirinya, habis kerja keras, dapat project, dapat omset selling yang bagus, kasih reward diri, makan. Dan tanpa sadar, dia menanam bom waktu dalam dirinya. Hati-hati. Bapak Ibu, ada satu alat pemeriksaan kedokteran yang sangat murah, yang saudara wajib punya. Sangat sederhana menggunakannya. Harga alatnya pun murah. Cuman sekitar 10.000. Bisa dibeli di toko online. Namanya adalah meteran. Meteran kain. Nanti beli ya toko online ya. Ya. Nanti sampai rumah beli meteran kain di toko online. Gunakan untuk apa? Ukur lingkar perutmu. Yang ketawa kenceng ukurannya besar. Ya. Nah, ketika lingkar pinggang kita bertambah besar, lingkar perut kita bertambah besar, itu ada fenomena namanya insulin resistant. Tidak selalu karena orang itu terlalu banyak makan, tidak selalu. Walaupun kebanyakan seperti itu. Ya. Tapi tidak selalu. Ada orang yang sebenarnya makannya enggak seperti itu. Bukan orang yang makan banyak. Tetapi dia salah memilih makanan. Saya ini makan banyak loh saudara. Tanya istri saya kalau nggak percaya. Makan saya banyak. Tapi BMI saya 20. Typical BMI half marathon finisher atau marathon finisher. Ya, saya half marathon finisher. Bahkan bisa 30 kilo. Nanti Desember kalau tidak ada halangan akan menjadi half marathon finisher. 20. Makan saya banyak. Tapi saya makan makanan yang diceritakan di Alkitab. Apa itu? Saya mengikuti diet, namanya diet Taman Eden. Nanti baca di Kejadian 1 ayat 29, lebih lengkapnya dengerin rekaman ibadah pertama. Ya. Nah, itu merupakan sebuah cara bagaimana supaya kita ketika kita bekerja, kita tidak terjebak ke dalam satu konsep uang yang keliru, lalu kita kerja mati-matian, mengabaikan kesehatan, lalu kita tersiksa oleh berbagai macam penderitaan, termasuk penderitaan akibat apa? Penyakit tubuh.
Banyak orang ketika masih muda, ya, rela kehilangan segala-galanya demi mendapatkan uang. Kehilangan waktu kumpul istri, kehilangan waktu melihat anak-anak tumbuh, kehilangan waktu istirahat yang baik, kehilangan momen-momen penting dalam kehidupan anak. Banyak orang muda rela kehilangan begitu banyak hal yang berarti dalam hidupnya. Tetapi ketika termasuk apa? Termasuk kehilangan kesehatannya. Tetapi ketika dia tua, dia rela kehilangan semua hasil kerjanya demi mendapatkan kesehatannya kembali. Ironi bukan? Lu ngapain kerja keras, at the end duitmu habis untuk memulihkan kesehatanmu. Miliki kehidupan yang seimbang, miliki ajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, hati-hati supaya kita tidak terjebak dalam paradigma yang keliru soal uang. Uang itu diperlukan dan Alkitab pun membicarakan uang. Alkitab pun mengajarkan tentang bagaimana kita menggunakannya. Saya akan ajak kita lebih jauh lihat. Nah, ketika kita bicara konsep financial literacy, melek keuangan, ya, di dalam setiap uang yang Allah berikan kepada saudara, Tuhan berikan kepada saudara, saudara harus melihat 3 hal ini. Ya. Nih, dasarnya ada di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Supaya kamu menjadi pribadi-pribadi yang generous. Mau jadi pipa saluran berkat yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Maka berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal, ada 3 komponen dalam setiap berkat yang Allah berikan kepada saudara. Berkat pertama di dalam berkat yang saudara terima adalah di situ ada roti untuk dimakan. Itu bicara spending. Kita mesti belanjakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanan, biaya kesehatan, iuran BPJS itu, biaya pendidikan anak-anak, spending. Tetapi di dalamnya ada apa? Ada juga sesuatu yang harus di-saving, disimpan. Para petani tahu persis bahwa tidak setiap hari mereka panen. Maka ketika panen, ada yang disimpan di lumbung untuk bisa dikonsum dalam waktu yang panjang ketika tidak ada panen itu. Tetapi dalam berkat itu pula ada apa? Ada benih untuk ditanam. Ini bicara investasi. Investasi setuju dalam konteks ini tidak bisa dipungkiri ada investasi rohani. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Tetapi dalam pemahaman yang lebih lengkap dalam konsep investasi itu pun, maka kita perlu mengelola keuangan kita dengan instrumen investasi yang benar. Kalau tidak, saudara akan terjebak dalam berbagai macam bentuk investasi bodong. Dan ini mengerikan. Mengerikan. Fenomena investasi bodong, tipu-tipu investasi ini menyelinap sebagai satu penyakit yang sangat mengerikan bahkan di tengah-tengah komunitas orang percaya. Sedih mengetahui fakta. Di satu kota ada bendahara gereja menggunakan keuangan gereja untuk apa? Taruh uangnya di tempat untuk apa? Investasi katanya, ternyata bodong.
Padahal sebenarnya ada sesuatu yang sangat gampang untuk mengetahui apakah ini investasi benar ataukah ini investasi bodong. Kalau sudah memberikan return, bunga atau hasil investasi yang sudah nggak masuk akal, ya, dapat 10 kali lipat dalam waktu 1 bulan, it's too good to be true. Hati-hati. Most likely itu adalah Ponzi scheme. Tipu-tipu Ponzi scheme. Apakah tidak ada investasi yang sungguh-sungguh dalam waktu 1 bulan bisa 10 kali lipat? Ada di pasar modal. Tapi saudara membutuhkan knowledge yang sangat tinggi, skill yang sangat tinggi untuk bisa menghitung kemungkinan satu saham tertentu bisa multi-bagger. Tapi hati-hati. Kalau orang tidak punya kemampuan menganalisa data keuangan, fondasi perusahaan yang baik, saudara bisa terjebak di dalam berbagai macam bentuk money game. Dan itu marak di mana-mana. Marak di mana-mana. Di dalam Society 5.0, generasi Z mendapatkan tawaran apa? Investasi cryptocurrency. Saya sangat konservatif dan saya selalu berkata dan berteriak, be careful. Cryptocurrency tidak memiliki fundamental. Ya. Kalau kita bicara instrumen-instrumen yang memiliki fundamental, artinya ada satu bisnis yang benar-benar baik, dikelola dengan baik, itu bisa memberikan return yang bagus. Return yang bagus bisa dikelola untuk apa? Kembali kepada prinsip ini, bisa dispendingkan, bisa disaving, bisa diinvestasikan ulang. Kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Amsal, maka kita gunakan harta itu untuk kemuliaan Tuhan. Mendukung begitu banyak pekerjaan Tuhan. Maka betapa pentingnya orang itu memiliki financial literacy. Melek keuangan. Kita lihat yang berikutnya. Saya berharap ini akan segera berakhir khotbah malam ini. Ya. Saudara, kita akan belajar. Dalam konsep financial literacy, yang tadi 3 poin sudah saya bagikan. Ada spending, ada saving, ada investment. Ya, saudara perlu belajar. Saya meyakini anak-anak sejak mulai kecil, SD, SMP sudah mulai diperkenalkan tentang bagaimana pengelolaan uang yang baik. Supaya mereka bertanggung jawab tentang keuangan itu semenjak muda. Sehingga mereka berhati-hati untuk setiap rupiah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, ketika kita bicara financial literacy yang lain adalah spending itu, investment itu, ya, penggunaan uang itu ada konsep daily sehari-hari. Lalu ada konsep future, masa depan. Di situ pentingnya saving. Di situ pentingnya orang itu memiliki insurance. Saya yakin semua saudara memiliki health insurance. BPJS dalam pandangan saya adalah policy yang bagus. Masih ada carut-marut di dalam pelaksanaannya. Tetapi kalau itu dikelola dengan semakin baik, dan kita memiliki health insurance BPJS itu sangat baik. Tapi saudara juga bisa membuat insurance yang lain untuk diri saudara sendiri. Contohnya adalah life insurance. Saya bukan agen asuransi. Ya, jangan dipikir wah ini sebentar lagi jualan ini. Enggak. Tapi saya berterima kasih kepada agen asuransi yang pada saat saya umur 30-an awal datang ke saya. Dan ngomong begini, "Dok, kalau dokter punya asuransi jiwa, dokter seperti di satu lift, pencet tombolnya. Dan setelah itu lift ini akan bergerak ke titik itu." Saya tanya, "Maksud lu apa?" Dan dia dengan agak hati-hati mengatakan, "Maaf dok, tapi kan kita nggak tahu. Kalau ada kejadian, dokter cepat dipanggil menuju kemuliaan. Ya, bagaimana anak-anak?"
Saya mulai mikir itu saudara. Benar juga ya. Lalu dia mulai ajarin saya ngitungnya. Dan dia tawarin satu produk. Dan saya mau beli. Produk asuransi jiwa yang saya beli itu, kalau saya meninggal dunia, cukup untuk membiayai pendidikan anak-anak saya. Tapi pendidikan anak saya yang pertama sudah selesai sekarang. Anak saya yang kedua hampir selesai. Dan tidak pernah dipakai, belum pernah dipakai. Sampai kapan life insurance itu memproteksi saya? Di dalam polisnya sampai ulang tahun ke-99. Gak apa-apa, 99. Alkitab kan bilang umur manusia bisa sampai 120 tahun kan? Jadi nanti umur 99 dapat hadiah dari asuransi kan? Itu cair itu duit asuransinya, bisa dinikmati untuk sampai 20 tahun berikutnya gitu kan. Nanti tadi Dr. Lenny bilang kalau beliau nanti ulang tahun ke-120, kita semua diundang. Ya. Nah, saudara, itu adalah manajemen untuk future. Tapi hidup kita bukan cuma masa depan di dunia. Ada kekekalan. Maka saudara pun harus ingat, di dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara, di situ ada sesuatu yang harus saudara investasikan di kekekalan. Kita lihat firman Tuhan berikut ini. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara tidak perlu jadi nabi untuk bisa mendapatkan upah nabi. Saudara perlu menyambut nabi. Nyambut nabi itu bukan berarti melakukan tugas hospitality, ya nyambut gitu kan, bukan. Tapi itu memfasilitasi pekerjaan kenabian. Saudara tidak perlu ya memberikan sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena Alkitab mengatakan apa? Secangkir air jernih dicatat oleh surga. Dan kamu akan terima balasan pada waktunya. Maka izinkan saya bertanya malam ini. Investasi kekal apa yang engkau sudah lakukan dalam hidupmu? Jangan sampai nanti di kekekalan engkau menyesal. Karena engkau telah boroskan semuanya. Sesuatu yang mestinya bisa diinvestasikan untuk kekekalan. Tapi saudara boroskan untuk semua perkara di dalam kekinian. Renungkan itu. Supaya kita bisa merespon apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan berdampak kekal. Amin.